Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian terakhir dari perikop yang berjudul Pelayan-pelayan Perjanjian yang Baru. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Di sini dituliskan oleh Paulus bahwa jemaat atau kita adalah surat kami yang tertulis dalam hati kami yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Lalu sebab telah ternyata bahwa kamulah surat Kristus. Jadi orang percaya adalah surat Kristus yang terbuka, yang dilihat oleh orang banyak melalui kehidupannya. Karena itu apa yang mau kita renungkan dan pelajari dari bacaan pada hari ini? Yang pertama, berilah diri untuk dibarui. Berilah diri untuk dibarui. Orang yang menyadari bahwa dirinya tidak terlepas dari beragam kesalahan, pelanggaran, dosa, maka dia sadar benar bahwa dirinya perlu untuk dibarui. Orang yang menyadari dirinya perlu untuk dibarui menjadi lebih baik lagi tentu adalah orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, rendah hati. Datang kepada Tuhan, kemudian memberikan diri untuk dibarui melalui pengenalan akan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, beribadah, melakukan kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Ada proses panjang yang dialami oleh orang yang menyadari dirinya perlu dibarui. Dan ini hanya mungkin terjadi ketika kita bergaul karib erat, dekat dengan Tuhan. Ketika seseorang bergaul karib, dekat erat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka dia akan dibarui. Dia akan memiliki kepekaan dalam hidupnya. Apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan akan ditinggalkannya, lalu kemudian dia beralih untuk menghidupi apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dia tahu bahwa dirinya adalah surat Kristus. Maka dia perlu untuk membarui diri untuk menjadi lebih baik dan lebih baik dari hari ke hari agar melalui kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang pertama, memberi diri untuk dibarui. Yang kedua, nyatakanlah kemuliaan Tuhan melalui hidup keseharian kita. Nyatakanlah kemuliaan Tuhan melalui hidup keseharian kita. Orang yang tadi sudah menyadari bahwa dirinya perlu untuk dibarui karena kita adalah gambar Allah, kita adalah secitra dengan Allah, maka itu yang mau kita nyatakan dalam hidup keseharian kita. Tadi dikatakan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Jadi kehidupan kita ini jelas-jelas menunjukkan kemuliaan Tuhan. Tentu untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan itu kita harus menyatakannya dalam hidup keseharian kita.
hidup yang berkenan, hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam hidup kita sedang menunjukkan kemuliaan Tuhan. Maka ketika kita mau menunjukkan kemuliaan Tuhan, tentu kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita hidup melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Agar ketika orang melihat kita, ketika orang melihat kesaksian hidup keseharian kita, ketika orang mendengarkan kita bertutur kata, ketika orang mendengarkan kita memberikan ide-ide pemikiran, ketika orang melihat kehidupan keseharian kita, orang melihat kemuliaan Tuhan. Makanya kehidupan orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan adalah hidup yang kesaksian hidup kesehariannya adalah yang berkenan bagi Tuhan. Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Maka lakukanlah dua hal penting. Berilah diri untuk dibaharui, agar dengan proses pembaruan itu kita semakin berkenan bagi Tuhan. Lalu kemudian kehidupan keseharian kita, tutur kata kita, ide-ide pemikiran kita, perbuatan nyata kita adalah perbuatan yang menyaksikan kemuliaan Tuhan. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita, setiap orang yang bersekutu dengan kita, bersama dengan kita, melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memotivasi kita untuk terus berjalan di jalan Tuhan. Karena hidup kita adalah hidup yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu. Kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Karena itu kami mau terus diperbarui melalui persekutuan yang baik dengan Tuhan, sehingga kesaksian hidup keseharian kami, tutur kata, ide-ide, cara berpikir kami, dan juga hidup keseharian kami yang nyata dilihat oleh orang lain adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami agar kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, seluruh hamba Tuhan, bangsa dan negara kami, serta pemerintah kami. Berkati keluarga kami dimanapun berada, lindungi dan sertailah seperti Tuhan melindungi dan menyertai kami di tempat kami. Berkati juga khususnya sesama kami yang sedang mengalami beragam pergumulan Tuhan, berbelas kasihlah bagi mereka, agar mereka diberikan kemampuan, terlebih-lebih hikmat yang dari Tuhan untuk dapat menghadapi, mengatasi, dan melampaui beragam persoalan hidup mereka. Terima kasih Bapak, apapun yang kami rancangkan, rencanakan sepanjang hari ini, Tuhanlah yang memberikan kami hikmat agar yang kami lakukan adalah yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kami dan sesama. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.